Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah bersama-sama kita membaca dari bacaan Al-Quran, kemudian baca surah Yasin, kemudian bacaan hadiah tahlil dan tasbih, kemudian senantiasa pahalanya mengalir kepada almarhum dan almarhumah serta almarhumin yang telah mendahului kita, kepada almarhumah Ibu Hajah Muinah binti Bapak Pesan, agar senantiasa diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dibuat di dalam kuburnya, dan kuburnya senantiasa Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Baiklah para jamaah tahlil rahimahumullah, kita lanjutkan pada dan selanjutnya yaitu tausiah dan ma'ijatul hasanah yang Allah disampaikan oleh guru kita Adinal Biram Al-Ustaz Ubaidillah SPDI. Untuk itu kepadanya dengan segala hormat kami persilakan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita untuk berdiri, Ustaz mohon izin untuk berdiri biar semuanya melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari Pak Bu sama-sama kita cakepin iman kita, perbaharuin iman kita, sama-sama kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين وما أوجب وألزم غير جاهدين والحمد لله رب Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kumpul silaturahim dalam rangka baca zikrullah, tahlil dan tahmid, kirim doa, yaitu untuk keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Muinah binti Bapak Kesan, sekeluarga besarnya yang kita hormati dan kita muliakan, juga sekaligus kita doain nantiasa yang masih hidup Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, luas rezekinya, mudah segala urusan dunia dan akhiratnya. Juga untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, khususnya almarhumah Bu Hajah Muinah, senantiasa Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita silaturahim tatap muka sekaligus juga kita kirim doa dalam rangka acara zikrullah, tahlil dan tahmid, yang mana perkumpulan kita di malam hari ini insya Allah mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
subhanahu. Bagaimana tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum, satu kelompok berkumpul untuk menyebut Allah, untuk mengingat Allah. Tadi kita udah baca zikrullah, tahlil, tahmid, baca yasin, khatmul Quran. Itu adalah dalam rangka kita zikrullah, mengingat Allah. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan demikian, maka kata Nabi, illa haffathumul malaika. Malaikat akan ngurumunin kita di tempat ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya Pak, Bu, ya kalau yang namanya malaikat itu jalannya kemana? Kalau malaikat itu jalannya kemana? Ke surga apa ke neraka? Jalannya malaikat ke surga apa ke neraka? Ke surga. Insya Allah kalau ini tempat dikerumunin sama malaikat dan malaikat adalah jalannya ke surga, sama-sama mudah-mudahan kita yang hadir jadi ahli surga. Ya Rabbal. Ini saya yakin Pak, ini semua yang hadir calon-calon penghuni surga. Orangnya ikhlas, rajin sedekah, ya semangatnya luar biasa. Saya meyakin orang begini nih kalau tahlil kuat nyampe jam 2. Kuat nyampe jam 2 kuat. Ada di sini ustadz ceramah nyampe jam 1 ada. Jam 3 ada. Sampai subuh. Udah berapa ustadz yang mati di tempat ini? Ya, berarti orang di sini tukang nyiksa ustadz lah. Ustadz ceramah sampai subuh. Saya main tahlil kayak tadi agak kuat udah. Iya lama banget. Mohon maaf ya guru. Ya mungkin beda-beda kita guru. Ya kalau di tempat saya mah cepet gitu tahlil. Ya kagak lama. Baca yasin, tahlil, doa, udah selesai makan dah. Insya Allah Pak Bu, ini kita tempat dikerumunin sama malaikat. Kalau malaikat sudah turun ke tempat ini, insya Allah turun rahmat Allah subhanahu. Malaikat jalannya ke surga. Sedangkan jalan menuju surga itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad di dalam hadis riwayat Sahihul Bukhari. Huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat. Jalan menuju surga itu diliputi dengan makari, dengan sesuatu yang sangat dibenci. Betul. Iya Pak ya. Biasanya kan kalau yang namanya ibadah rata-rata itu kita berat kalau ngerjainnya. Iya Pak ya. Ya guru. Low check low. Iya, yang memang ini paling penting Pak, mic ini. Bagian kata ceramahnya mantap banget, kalau micnya kagak cakep, bengek tuh Ustaz. Iya, infos. Jalan menuju surga itu kata Nabi biasanya diliputi, dipenuhi dengan makarih, dengan sesuatu yang dibenci. Betul? Orang kan puasa ya, bulan puasa. Bulan puasa ada di antara sebagian kita, saudara-saudara kita, tetangga kita di kampung kita, banyak tuh yang kagak puasa. Iya. Tapi saya meyakin insya Allah di kampung ini mah kagak ada puasa semua. Alhamdulillah. Puasa berat Pak. Ini hadir di tempat ini, padahal mah yang enak waya gini mah nonton TV. Iya. Tapi karena kita pengen ke surga, pengen dapat rahmat ridho dari Allah, kita datang ke tempat ini, kita silaturahim, doain kita punya keluarga, kita punya tetangga, kita punya orang tua, bahwasanya sekaligus kita mengingat suatu saat nanti kita juga pasti mati. Tuh. Buffatil jannatu bil makari. Saya mau tanya Pak Bu ya, alhamdulillah nih Ibu ada juga ya. Ya. Saya mau tanya Bu, Pak ya. Kira-kira waya gini jam segini nih enaknya dengerin Ustadz ceramah apa ngelihat Zaskia Gotik goyang? Kira-kira enakan dengerin Ustadz pegang mic apa Zaskia Gotik pegang mic?
Lah enakan dengerin lihat Zaskia Gotik megang mic kalau ngikutin pengen mah. Iya. Ini anak-anak muda, alhamdulillah banyak. Saya mau tanya, enakan dengerin Ustadz ceramah apa ngelihat artis Korea? Artis Korea ceramah gitu. Ayo ngaku. Artis Korea ceramah. Lah enakan resepan ngelihat artis Korea daripada ngelihat Ustadz ceramah, bener. Biasanya yang baik-baik ibadah itu hubbatil jannatu bil makari, jalan menuju surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci, berat perasaan, tapi kita paksain insya Allah. Maka Pak Bu, mari sama-sama kalau ada kegiatan-kegiatan yang baik, ibadah-ibadah, maka kuncinya adalah salah satunya paksa. Mari Pak Bu nih, saya mau ajarin satu doa. Insya Allah doa ini sangat mujarab. Kalau kita lagi malas, lagi kurang enak badan, ya lagi lemes, sama ibadah malas, sholat malas, puasa malas, segala-gala macam kebaikan malas, ada satu doa yang mujarab, yang pasti luar biasa. Kalau doa ini kita amalin, insya Allah kita jadi rajin. Amin. Mari sama-sama Pak Bu ikutin. Ini doanya nih saya ajarin nih. Ya, doanya saya ajarin. Sama-sama bareng ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Udah Pak doanya itu. Iya. Kalau kagak dipaksain, sholat tarawih, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang kita mau kerjain kagak bakalan bener. Kuncinya adalah paksain. Udah mantep dah kalau dipaksain, insya Allah kita datang rajin. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Sekali lagi salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lebih kompak salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar kalau ada orang yang meninggal dunia, biasanya kita dengar disebut dengan pulang ke rahmatullah. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Benar apa benar? Biasanya kalau ada orang meninggal dunia, dia dipanggil disebut pulang ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah itu artinya adalah pulang kepada kasih sayang Allah. Rahmat artinya kasih sayang. Allah adalah Tuhan kita semua. Berarti pulang kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalau pulang ke rahmatullah, pulang kepada kasih sayang Allah, pasti yang namanya pulang ini adalah enak, nikmat. Benar? Karena pulang kepada kasih sayang Allah. Tapi nyatanya orang yang pulang satu ini nggak ada yang mau satupun orangnya. Benar? Nggak ada. Nggak ada satupun orang mau pulang yang atu ini. Padahal kalau ngomong-ngomong pulang Pak ya, Bang, kemarin tuh saudara-saudara kita yang mudik dari Jakarta, dari Bekasi dan sebagainya, pulang ke tempatnya masing-masing, yang ke Pulau Jawa, yang ke Pulau Sumatera dan lain sebagainya, mereka pulang.
Bahkan itu ada berbagai macam keunikan ya di suasana mudik tahun kemarin 2023. Iya, ada yang ditulis di belakang motornya kangen mama. Ada juga yang ditulis di belakang motornya tuh kan motor, terus kemudian dipotong kardus ditulis kangen isi iya begitu. Iya, kangen mama, kangen isi kutang dan lain sebagainya. Itu suasana mudik kemarin Pak, beneran ini mah. Bahkan di sebagian saudara-saudara kita yang punya anaknya banyak, yang 2, yang 3, dia nggak punya mobil, dia pakai itu motor, padahal motor udah kagak muat buat dia sekeluarga, disambung motornya. Iya, dibikinin apaan tuh namanya jagaan di belakangnya tas, belum lagi anaknya yang 1, yang 2, yang ketiga ditumpuk semua di satu motor pulang, karena mereka yang namanya pulang pasti senang. Dulu waktu saya masih kecil, jangankan saya, mungkin bapak-bapak juga, saya dah yang masih bocah ya. Waktu saya sekolah dulu di MI, di Madrasah Ibtidaiyah, biasanya pulang itu jam 11 siang waktu pulang. Tapi karena guru sedang rapat, ada tugas, maka murid-murid itu semua siswa-siswi diinformasikan. Kalau dulu mah waktu saya sekolah belum ada bel, adanya lonceng, dipukul itu lonceng, sekaligus informasikan bahwasanya siswa dan siswi diperbolehkan pulang lebih cepat jam 9. Itu saya masih kecil, girang, senang, saya lompat dari meja, ambil tas, pulang. Karena yang namanya pulang Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, pulang dari sini nih, acara tahlil kira-kira senang apa enggak? Lakuan orang dapat beras, dapat besek. Iya, gimana agak senang? Bahwasanya hakikatnya yang namanya pulang aslinya adalah pasti senang, nikmat, enak, iya beya. Tapi pulang yang satu ini, pulang ke rahmatullah, kalau ditanya bapak ibu siap pulang, siap? Mau pulang, mau? Bilang mau. Iya, emang pasti kita pulang. Kagak mau juga kita pulang. Mau kagak mau kita pasti pulang. Yang namanya pulang ke rahmatullah ini Pak, Masya Allah, nggak kenal umur, nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal pemerintah, nggak kenal yang namanya rakyat. Orang kaya mati, orang miskin mati. Coba. Ini banyak anak muda ya, banyak. Ayo bantuin bang. Ayo Pak, bantuin Pak, bareng-bareng ini udah malam ya. Ya sama-sama. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati. Siapa itu bocah? Pernah ceramah kemarin belum lama ya. Pas saya bilang presiden mampus, astagfirullahaladzim, mampus. Ayo biar kita adil Pak, bareng-bareng Pak, sama-sama. Presiden, gubernur, Pak Camat, Bupati, wali kota, Pak RT. Ada PRT ada. Iya teh, mau kemana kita teh? Emang kita pasti mati teh. Iya. Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ngomong mati, biar ngomong mati. Astagfirullahaladzim. Iya Pak, kita mau kemana lagi? Pasti kita semua pasti mati alias pulang ke rahmatul. Saya punya teman Pak dulu waktu mondok di pesantren, namanya Rijal.
Itu begitu saya sholat maghrib bareng bersama beliau, maghribnya bareng nih, maghribnya bareng sholat maghrib. Waktu itu dia punya motor baru keluar, baru muncul yang namanya motor Satria F. Satria F mahal dulu, mantep zamannya. Ya. Begitu saya sholat maghrib bareng sama beliau, selesai sholat maghrib, wiridan selesai, dia pulang dari masjid, ngambil motor mau pergi keluar, ngajak temennya namanya si Iki. Saya ingat betul. Ya, ada Iki namanya Iki. Begitu dia naik motor Satria F, di depan ada pembangunan jalan, di situ ada doser, dia tabrak itu doser. Itu langsung teman saya namanya Rijal mati. Padahal beberapa saat yang lalu masih bareng di samping saya bisa sholat maghrib jamaah. Belum nyampe 1 jam acan. Baru beberapa menit kemudian saya dapat kabar bahwasanya Rijal meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dulu dia udah lama kita pernah dengar kabar di Sumatera ada orang itu lagi mancing, pas kemudian dia mancing dia dapat ikan, kalau kata di sono mah namanya ikan betok. Tahu ikan betok, orang sini tahu? Kalau ikan gabus tahu gabus? Iya, kan kalau di Betawi khasnya gabus, di sono mah ada betok, ya. Gabus punya adik tuh gabus ya. Namanya apaan? Iya, di bawahnya boncelan. Iya. Gancilan. Nah, paling bawah lagi buncir. Tuh di Betawi terkenal banget itu, ikonnya adalah Haji Udin Kombo, yang ada di mana-mana tuh. Ya. Itu dia dapat ikan betok, niat dia ikan betok mau dimatiin, diiles-iles sama dia, kagak mati. Ya, dibanting-banting sama dia, kagak mati juga. Saking itu dia pengen matiin ikan, itu ikan betok digigit sama dia. Pas begitu digigit, akhirnya tuh ikan betok meleset ke lolo dan ikan betok mati. Ikan betoknya mati, dianya mati. Lolo dan ikan betok. Kita juga pernah dengar kabar bahwasanya dulu di Bandara Soekarno ada pesawat yang namanya Lion Air. Apa namanya? Lion Air. Iya, gue juga tahu bang, Lion Air. Ya. Itu pesawat Lion Air terbang dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten menuju Pulau Seberang. Begitu 15 menit dia terbang, 15 menit kemudian mati semua yang ada di dalam kapal atau pesawat tersebut. Padahal tadinya sehat, seger, bugar, nggak ada yang sakit seorang pun, semuanya sehat. Akan tetapi mati secara tiba-tiba. Tapi ada 2 orang yang beliau lagi tugas di Bandung, staf ahli kota Bandung, mau berangkat dari Tangerang Banten ke Pulau Seberang, tapi terjebak macet. Akhirnya kagak keburu naik pesawat. Karena kagak keburu berarti dia selam. Alhasil beliau masih dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah menjadi bahan pemikiran kita. Kata Nabi, kam min sahihin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat, yang seger buger, akan tetapi dia mati secara tiba-tiba, secara mendadak. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Kalau saya ceritain lagi masih banyak pak. Kemarin belum lama juga saya punya saudara, istrinya Bang Yamin, siapa Ustaz Dopar ya? Iya, kemarin masih saudara sama saya meninggal dunia. Ya, meninggalnya dadakan. Saya pulang ceramah dari Cilincing, begitu sampai di Bojong Tarumajaya dapat WA meninggal dunia. Padahal baru kemarin dagang nasi uduk. Ada lagi di belakang rumah saya, di belakang pisan. Namanya Ibu Atun, beliau pagi masih belanja ikan yang namanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu kan biasanya kalau pagi pada keluar rumah tuh yang nyari sayuran, yang nyari ikan, nyari lauk sebagai macamnya.
keluar rumah dia nyari ikan, mau beli ikan, paginya masih sehat, ngobrol bareng sama temen, begitu siang dapat kabar meninggal dunia. Padahal sehat. Kam min sahihin mata bighairi illatin. Maka kita Pak jangan mampang-mempeng mumpung kita sehat, jangan kita punya pikiran, oh gua masih lama, masih muda. Enggak demikian. Yang namanya mati kapanpun dimanapun pasti akan menjumpai kita, yang namanya kematian. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kumpul kita dalam acara semacam ini adalah tahlil dan tahmid. Ngomong-ngomong tahlil berarti kita ngomong-ngomong tentang kematian. Dan ngomong-ngomong kematian, bahwasanya setiap kita pasti alias bahasa yang kasar modar. Kita pasti mati alias modar semuanya. Maka oleh karena itu mumpung kita masih hidup di dunia, diberikan kesehatan, panjang umur, kita gunain Pak, Bu, ayo mari sama-sama umur kita. Ini di sini ada ladang amal, itu di situ ada pembangunan masjid. Iya. Namanya masjid apa, Pak? Namanya Masjid Miftahul Huda. 1 tahun yang lalu kalau nggak salah saya lewat sini ceramah itu belum ada tuh di situ ya. Tahun kemarin kalau nggak salah 2022. Tapi alhamdulillah sekarang udah berdiri. Ya. Berarti kalau gitu mari Pak sama-sama nih ya, mumpung masih hidup kita dukung itu pembangunan masjid. Ya, Masjid Miftahul Huda. Ya, Masjid Miftahul Huda. Kata Nabi apa? Idza ahabballahu ta'ala 'abdan ja'alahu qayyima masjidin wa idza abghadahu ja'alahu qayyima hamamin. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah jadikan hamba tersebut orangnya cinta kepada masjid, mau memakmurkan masjid, mau membangun masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau hamba dibenci oleh Allah, tandanya adalah ja'alahu qayyima hamamin. Allah jadikan hamba tersebut orang yang tugasnya, kerjaannya nungguin tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat yang di dalamnya mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ayo Pak, mari sama-sama mumpung kita masih hidup, kita perbanyak amal kita, perbanyak sedekah kita. Ini saya tadi lewat dari masuk gang sampai ke ujung nih, orang rumahnya cakep-cakep. Alhamdulillah. Mobilnya Fortuner semua. Iya. Benar ini. Sampai ke ujung-ujung saya lihat, Masya Allah, orangnya kalau begitu. Masjidnya juga saya bisa lihat kalau begitu. Orang sini insya Allah rajin sedekah. Buktinya masjid belum 1 tahun. Masjid udah lama Pak Ketua? Alhamdulillah baru 1 tahun udah berdiri tegak. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, momen kita terbaik untuk mengingat kematian. Kalau saya tanya, Pak, Bu, kira-kira nih, bapak-bapak, kira-kira saya tanya, enakan bapak-bapak dulu yang mati apa bini duluan yang mati? Enakan bapak-bapak duluan, Bu, yang mati apa ibu-ibu duluan? Bapak-bapak katanya. Katanya enakan bapak-bapak yang mati duluan. Padahal Pak ya Bu, saya mah kalau ngelihat orang tuh di depan rumah ya, ada orang tua umur 80-90 tahun lewat depan rumah saya mau udah celengan gua tuh lewat. Artinya Pak, yang meninggal memang kebiasaannya orang tua, tapi nggak menutup kemungkinan yang meninggal juga yang muda lebih dahulu. Benar? Nggak mungkin nggak menutup kemungkinan ibu-ibu dulu. Mungkin. Atau bapak-bapak dulu? Mungkin. Tapi biasanya Bu, orang laki mah kalau bininya mati boro-boro 1 tahun 2 tahun, kadang kayak baru kelar tahlil 7 hari lakinya udah kawin. Bener apa kagak Bu? Bahkan
Kadang mah orang laki bininya masih sehat, masih seger buger, lakinya udah kawin. Ada apa enggak orangnya? Mana orangnya? Banyak juga ya. Soalnya Pak Bu, kebiasaannya dan kenyataannya kalau orang yang meninggal dunia itu laki duluan, rata-rata orang laki mah kawin lagi, bener. Tapi kalau yang meninggalnya apa namanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu meninggal duluan, orang laki mah kawin lagi. Kalau ibu-ibu yang duluan, bisa ngomong gimana sih? Iya, ini udah malam ini Pak ya, ya udah malam ini. Ya. Tuh. Makanya Pak, ini nggak ada lain ya, kita ngumpul di sini intinya mas satu, kita ingat yang namanya mati, bahwasanya setiap kita pasti mengalami yang namanya kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya yang namanya mati, Qul innal mauta tafirruna, yang engkau lari daripada kematian, fa innahu mulaqikum, pasti kamu menjumpainya. Umma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kita mati, kita bakal ditanya tentang apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Maka terakhir Pak Bu, terakhir apa PR-nya, apa yang mesti kita pertanyakan, apa yang mesti kita bawa ketika kita meninggal dunia alias mati? Maka tentunya salah satunya adalah yaitu amal ibadah kita, keluarga kita, harta kita akan meninggalkan kita. Wa yabqa wahidun, yang tetap, yang kekal, yang abadi adalah amal yang kita kerjakan selama masih hidup di dunia. Amal kita Pak, terutama bacaan-bacaan Al-Quran. Alhamdulillah tadi dibilang di sini dibacain Al-Quran selama 7 malam. Ya benar ya guru ya. Dibacain Quran 7 malam, kemudian dibacain zikrullah, tahlil dan tahmid. Almarhumah Ibu Hajah Mu'inah, saya yakin dan kita yakin sama-sama, mudah-mudahan beliau insya Allah dapat rahmat Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bagaimana beliau tidak mendapatkan rahmat Allah? Orang selama ini ditahlilin kok selama 7 malam, dihadirin guru-guru kita, masya Allah tambah berkah, dibacain Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa, sebagai obat khususnya bagi penyakit batin, warahmatun, dan juga sebagai rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Al-Quran apabila dibacakan untuk orang yang meninggal dunia, andaikan almarhumah Ibu Hajah Mu'inah sedang mendapatkan siksaan, maka Allah akan angkat siksanya. Amin. Andaikan beliau sedang mendapatkan rahmat, sedang mendapatkan kenikmatan, maka Allah akan tambahkan kenikmatannya, Allah akan tambahkan rahmatnya berkat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang masih hidup di dunia. Alhamdulillah. Al-Quran Pak mulia, bisa menjadi rahmat turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad bawa wahyu, bawa Al-Quran, malaikat Jibril jadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Al-Quran, Nabi Muhammad jadi nabi yang paling mulia. Al-Quran diturunkan untuk umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad menjadi umat nabi yang paling mulia.
Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang agung. Kalau kita ibadah di malam tersebut, bagaikan kita dapat pahala selama 80 tahun lebih. Lalu bagaimana kalau Al-Quran diturunkan, diisi hati kita dengan Al-Quran? Fama law nuzila al-Qur'anu fi qulubina. Mudah-mudahan Allah jadikan, Allah turunkan kita, Allah jadikan kita semua orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Al-Quran Pak, makanya ajarin anak-anak kita supaya semuanya pada bisa Al-Quran, mau ngaji. Sebab Al-Quran jadi rahmat. Akan Allah turunkan rahmat sebab bacaan Al-Quran. Kan kita selama ini ibadah adalah salah satu tujuannya supaya kita dapat ridho, dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita dapat ridho, rahmat Allah. Tapi rahmat dan ridho Allah datangnya dari mana? Kita nggak tahu. Benar apa benar? Benar apa benar? Kalau ngandelin sholat kita mah ya Pak, sholatnya tibang orang desa apa? Desa Lambang Jaya. Lagi kemarin tarawih, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah model sembahyang begitu, pengen dapat rahmat, pengen dapat ridho dari Allah. Mau dapat rahmat ridho dari mana? Bapak-bapak sholat nih, bapak-bapak nih sholat, saya sholat Allahu Akbar. Begitu sholat bareng imam, ya kebetulan saya lagi kita lagi di jalan nih, lagi di luar. Kemudian datang atau dengar suara azan, hayya 'alal falah. Jawabannya apaan Pak? La haula wala quwata illa billah. Itu diajarin lagi kita kalau ada hayya 'alal falah supaya baca Allahumma ij'alna minal muflihin. Allahumma ij'alna minal muflihin. Rugi orang yang ketika ada bacaan hayya 'alal falah dia kagak baca ini doa. Artinya ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang menunaikan salat hayya 'alal falah. Begitu datang panggilan hayya 'alal falah, mampir datuh ke salah satu masjid musola di pinggir jalan, ambil air wudu, masuk ke dalam, ngikut salat sama imam. Allahu Akbar. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Begitu ruku, kita megang kantong. Ya, ini kunci motor ditaruh mana ya? Ini kantong kanan kagak ada. Ya, hilang nih sama motor. Sami Allahu liman hamidah. Sambil kita pegang kantong kiri, ya kagak ada juga. Mana motor belum impas. Ya, ini mah motor gua hilang. Ya. Salat ingat sama mod. Kira-kira salat model begini dapat rahmat apa kagak? Ibu, salat zuhur Allahu Akbar, baru rakaat kedua. Tiba-tiba yang tadinya panas turun hujan, bruduk. Kata ibu-ibu dalam hati, ya jemuran gua basah lagi aja. Nyuci banyak banget, capek lagi aja ini mah. Salat ingat sama jemuran cucian. Apalagi kita terawih ya, salatnya udah kagak semenggadah. Ada yang sholatnya bawa HP di kantong. Ya begitu sujud dia lupa. Begitu dia ruku sujud lupa. Ini namanya bawa HP di kantong, taruh di paling depan, emang geblek. Ya sembahyang bawa Allahu Akbar. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bupat.
Ya HP gua pecah dah ini mah. Apa duitnya tuh jatuh 20.000. Iya mana duitnya 20.000 pisan. Ya. Begitu dia mau ruku yang namanya masjid kipas anginnya kencang, duit 20.000, lari pindah ke depan RT. Iya. Kata RT ya, alhamdulillah emang rezeki gua memang kagak kemana. Iya. Begitu sholat selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Duit langsung diambil sama RT, langsung pergi. Woi teh, duit gua teh. Ya sholat jadi acak-acakan. Kira-kira sholat model begini dapat rahmat apa kagak? Dapat rahmat apa kagak, Bu? Kalau ngandelin sedekah ya, tibang sedekahnya orang desa Lambang. Iya, saya mau tanya nih terakhir sebelum saya tutup. Kira-kira Pak, Bu, orang yang pantas masuk musola, masuk masjid, orang yang pakai peci, apa yang bawa golok? Hah? Bu, yang pakai peci, apa yang bawa golok? Tentunya yang pantas masuk masjid musola mah yang pakai peci, pakai sorban, cakep, ya. Tapi Pak Bu, yang jadi pertanyaan duit 100.000 gambarnya Soekarno Hatta pakai peci Pak RT, ya. Soekarno Hatta, cepet. Ya. Duit 2.000 itu gambarnya 1.000 kapten pegang. Kira-kira itu Masjid Miftahul Huda. Kalau kotak amalnya dibuka, banyak kan yang pakai peci, apa yang pegang golok? Pantesan udah 1 tahun kagak jadi masjid. Padahal ya Allah dan banyak kan yang pegang. Tuh bodoh kalau yang pakai peci semua, Pak Ketua yang pakai peci, Bapak BPD, Bapak RT, Bapak RW, semuanya dia tuh yang pakai peci diceplosin. Insya Allah masjid cepat jadi. Alhamdulillah. Ayo Pak, kita dukung, kita makmurin masjid kita dukung masjid kita, makmurin, kita sedekah dan lain sebagainya. Insya Allah menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Maka kita enggak tahu rahmat dan ridho dari Allah datangnya dari lempengan ibadah yang mana. Intinya mari selama kita masih hidup di dunia, kita perbanyak yang namanya ibadah. Mungkin dari salah satu ibadah yang kita kerjakan turun rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Terakhir mari sebelum saya tutup sama-sama kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita doain ini almarhumah Ibu Haja Mu'inah senantiasa beliau di alam kuburnya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan senantiasa semuanya diberikan kesehatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian berupa kematian ini. Serta kita mudah-mudahan yang masih hidup, yang hadir saat ini, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah panjangkan umur kita, tambah keberkahan kita, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, niat dan hajat kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita sambung doa, katanya ada lagi ya yang meninggal dunia daripada keluarga ini. Di sana malam ke-6 bener ya? Ya, kita doain juga sambung doa, mudah-mudahan yang meninggal dunia di antara kita, keluarga kita, juga termasuk salah satu saya punya saudara Ustadz Gopar nih, beliau ibunya saat ini adalah malam ke-6 di rumahnya. Ya tapi beliau karena cintanya sama orang sini, cintanya sama masjid sama musola, dia bela-belain datang tahlil, padahal di rumahnya malah lagi tahlilan. Ibunya meninggal dunia, almarhumah Ustadzah Hajah Saini, saudara saya. Kita doain juga mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Sekaligus saya mohon doanya sambung doa. Saya punya guru yang kebetulan malam ini adalah haul beliau, almarhum al-maghfurlah Abu Yauji Tortusi Ibn Abu Ya Dimyati Cilongok Pasar Kemis. Malam ini adalah haulnya di Cilongok Pasar Kemis.
Kemudian juga guru saya kemarin malam Rabu Haul Kiai Haji Mufti Asnawi, kita sambung doa buat guru saya khususnya pribadi, guru-guru kita semua yang sudah mendahului kita. Nantiasa mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di sebaik-baiknya tempat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا واجعله لنا إماما ونورا وهدى وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran wa dumtum bil khair wal barakati wan najah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan tausiah atau mujazatul hasanah yang disampaikan oleh guru kita Ahinal Kiram Al-Ustaz Ubaidillah SPDI. Mudah-mudahan senantiasa dapat kita terima dan kita pahami serta kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.